Teladan Anda tidak cukup. Teladan itu tidak cukup. Saya pernah nanganin kasus, ada ustadz rajin ke masjid, sholat berjamaah, hafiz Quran, rajin zikir sama warga ini. Tapi anaknya nggak ada yang mau niru jejaknya. Anaknya keluar malam, anaknya nggak mau sholat. Tahu kenapa? Karena bapaknya teladan tapi nyebelin. Makanya dalam rumus Islam jadilah teladan yang dicintai. Karena teladan yang tidak dicintai ditinggalin. Perasaan dulu saya ngasih contoh Ustadz. Saya rajin baca Quran. Iya tapi caranya nggak nyebelin. Cepetan baca. Nih bapaknya baca Quran. Masa kamu nggak baca sih? Bener-bener. Itu teladan yang nyebelin. Nabi nggak begitu. Makanya Nabi itu kenapa diikuti? Teladan dan dicintai. Sehingga orang mengikutinya karena cinta. Nabi ngapain? Karena cinta. Jangankan itu ya. Orang lain aja kalau udah cintai itu kuat perasaannya. Karena cinta itu menggiring orang untuk mengikuti. Saya punya kawan almarhum Kak Ilman Al-Madani, seorang psikolog. Dia cerita muridnya ngefans sama Cristiano Ronaldo. Bayangkan. Seorang Kristen sepak bola yang disebut keren, ganteng, pro Palestina, hidupnya sehat gitu. Kagum banget muridnya ini. Sampai suatu hari Ronaldo mengiklankan produk shampoo di akun IG-nya. Kawan saya Kak Hilman cerita, itu muridnya langsung beli sampo itu padahal kepalanya botak. Bayangkan, kepala botak beli sampo, kan gak nyambung. Jawabannya sederhana, Ronaldo aja beli, ya masa saya nggak beli, kan gitu. Ronaldo beli. Makanya cintalah yang menggiring orang untuk mengikuti. Kalau teladan gak ada cinta, gak ada ikutin. Makanya kalau ini ada yang bilang, saya udah jadi teladan di rumah gitu. Tapi nggak ya, karena nggak teladannya tapi cuek, nggak pernah nanya anak, gimana perasaan kamu nak, apa. Jadi anak merasa, apaan bapaknya sih rajin ke masjid, tapi apa, tapi kok bete, nggak asik. Berdasarkan riset mahasiswawi Jogja, peringkat pertama di zaman now yang dibutuhkan anak kepada orang tuanya apa? Asik dulu. Sebelum baik tuh asik. Makanya ada anak bilang gini, bapak gua mabok-mabok tapi asik. Sehingga mereka mau pulang. Ini ada bapak tapi nggak asik. Dan itu bertentangan dengan syariat. Seolah-olah kalau syariat Islam itu seolah nggak boleh asik. Padahal nggak gitu. Nabi sendiri katakan, kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah la'ibun wa lahwun illa. Segala sesuatu tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya sia-sia belaka kecuali. Ternyata sesuatu nggak ada zikir itu sia-sia, tapi ada pengecualiannya. Atau pengecualiannya ada 4, tapi satu di antaranya ada mula'abatu rojul ma'ali, canda tawa seseorang pada anggota keluarga. Jadi bapak yang ngajak bercanda itu membuat anak merasa asik. Dan itu yang hilang di anak zaman now dari bapaknya. Jadi kalau dia di rumah bapaknya terlalu serius. Ya lagi di meja makan, pertanyaannya, nak menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen di negeri ini? Kan itu bikin bete. Ya Allah, perasaan Ibu Sri Mulyani nggak gini-gini amat meja makannya. Ya, nah kira-kira untuk menyelesaikan konflik Israel Palestina dari sudut pandang geopolitik dan geofisika, apa yang bisa kita lakukan? Tuh anak mikir, Rocky Gerung nggak gini-gini amat pertanyaannya. Kadang-kadang ada kalimat yang kata para ulama gini kalau ngomong sama anak nih. Al-kalamu ghairu muhim huwal muhim. Bicara tidak penting itu penting. Jadi sama anak itu kadang-kadang nanya, tadi papa tuh makan mie ayam enak banget loh. Ada tuh di akal tuh di seberangnya itu mie ayam enak banget. Tuh kalau kamu nanti kapan-kapan. Jadi bahas makanan yang disukai. Nabi bertemu Abu Umair nanya, ya Aba Umair, ma fa'lan nugair. Abu Umair, burung pipit piaran kamu gimana? Nabi nggak ketemu anak, pertanyaan yang langsung, nah udah persiapkan akhiratmu apa aja? Nggak gitu. Nabi nanya gitu. Kadang beberapa orang tua nelpon anak pesantren itu kan pertanyaan template. Iya, udah makan belum? PR udah belum? Hafalan kamu berapa juz? Sampai anak itu punya jawaban template. Kok bapak nelpon? Udah 10 juz. Waalaikumsalam. Tutup. Karena nggak ada pertanyaan yang membuat dia merasa hari ini kamu happy nggak? Gimana match futsalnya? Sesuatu yang disukai akan ditanya, akan membuat anak. Makanya jadilah orang tua yang tadi cintaan anak karena asik, karena Nabi sendiri mencontohkan hal itu gitu. Jadi makanya jangan sampai anak ya merasa ya kalau tinggal di mana kamu? Tinggal di Korea, maksudnya Korea Utara gitu. Karena bapaknya itu kayak Kim Jong Un lagi nyamar gitu. Kaku. Jadi kesimpulannya pentingnya kita. Makanya dalam riwayat kitab Adabul Mufrad ada sahabat bernama Zaid bin Sabit. Itu kan sahabat yang ahli Quran. Disebut juga dia seorang ahli fikih mawaris ya. Ya, gurunya ini maha gurunya nih dari Ustadz Hendra Hudaya nih. Jadi kemana itu kan ahli fikih. Faro itu salah satunya adalah Zaid bin Sabit.
Yang menarik adalah kata kawannya Zaid ini, ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah melihat laki-laki yang lebih gagah saat berada di hadapan kaumnya, namun lebih lucu, lebih kocak saat di rumah dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi ternyata Zaid yang ahli Quran, Zaid yang dikenal sebagai sosok yang ulama, tapi kau di hadapan kaumnya gagah, tapi kau di rumahnya bapak yang lucu dan menyenangkan. Itulah yang membuat anak memiliki kecintaan. Cinta itulah yang membuat teladan apapun diikuti oleh anaknya. Wallahu a'lam bishawab.